Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen statistika multivariat, Bapak Dr. Dani Permana MSI. Pada hari ini kami akan presentasi mengenai materi mengenai analisis diskriminan yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nohaliza dengan NIM 2133796, Amania Zebarki dengan NIM 2133702, Dela Amelia dengan NIM 2133729, Maya Ifta Sodia dengan NIM 2133778, dan Diana Putri dengan NIM 2133798. Next. Baik, yang pertama ada prinsip dasar analisis diskriminan yang merupakan suatu teknik analisis data ketika variabel dependennya bersifat kategorik, nominal atau ordinal, dan variabel independen bersifat metrik, interval atau rasio. Jika teknik analisis diskriminan dibedakan menjadi dua kelompok atau dua kategori, maka variabel tak bebas Y-nya dikelompokkan menjadi dua. Diperlukan suatu fungsi diskriminan jika variabel tak bebas dikelompokkan menjadi lebih dari dua kelompok disebut analisis diskriminan berganda. Yang diperlukan fungsi diskriminan sebanyak K dikurang 1 jika ada K kategori. Analisis diskriminan termasuk teknik multivariat pada hubungan dependensi bisa dibedakan antara variabel respon dan variabel penjelas. Pengelompokan dengan analisis diskriminan ini terjadi karena ada pengaruh satu atau lebih variabel lain yang merupakan variabel independen. Kombinasi linear dari variabel-variabel ini akan membentuk suatu fungsi diskriminan. Analisis diskriminan mirip regresi linear berganda atau multivariable regression. Perbedaannya, analisis ini digunakan apabila variabel dependen kategorinya menggunakan skala ordinal maupun nominal, dan variabel independennya menggunakan skala metrik, interval, dan rasio. Sedangkan dalam regresi berganda, variabel dependennya harus metrik, dan jika variabel independennya bisa metrik maupun non-metrik. Next. Adapun tujuan dari analisis diskriminan, itu yang pertama, membuat suatu fungsi diskriminan atau kombinasi linear dari prediktor atau variabel yang bisa mendiskriminasi atau membedakan kategori variabel tak bebas, kriterion, atau kelompok. Artinya, dapat membedakan suatu objek masuk kelompok kategori yang mana. Yang kedua, menguji apakah perbedaan signifikan antara kategori atau kelompok dengan variabel bebas atau prediktor. Yang ketiga, menentukan variabel bebas yang mana memberikan pengaruh terbesar terhadap terjadinya perbedaan antar kelompok. Yang keempat, mengklasifikasikan objek atau kasus ke dalam suatu kelompok didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kelima, ada mengevaluasi keakuratan klasifikasi atau the accuracy of classification. Selanjutnya, asumsi analisis diskriminan yang akan dijelaskan oleh Amania ZZ. Pada Amania ZZ, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, pada asumsi kita memiliki 3 pengujian, yaitu pertama, ada uji normal multivariat yang mana menurut Carson pada tahun 1982, untuk menguji kenormalan multivariat digunakan prosedur yang dikembangkan oleh Merdia pada tahun 1970 dengan cara menghitung 2 macam ukuran statistik, yaitu pertama ukuran skewness atau dilambangkan dengan B1,P, yang kedua ukuran kurtosis yang dilambangkan dengan B2,P. Rumusnya dapat kita perhatikan pada slide. Untuk hipotesisnya, jika H0-nya itu multivariat mengikuti sebaran normal, H1-nya multivariat tidak mengikuti sebaran normal. Kriteria pengujiannya, H0-nya diterima yang memiliki arti bahwa multivariat mengikuti sebaran normal. Menurut Neurosis pada tahun 1986, berdasarkan teori Wald and Kronemal,
pada tahun 1977, seringkali kenormalan ganda sulit diperoleh, terutama bila sampel yang diambil relatif kecil. Bila hal ini terjadi, uji vektor rata-rata tetap bisa dilakukan selama asumsi kedua atau asumsi kesamaan kovariannya dipenuhi. Yang kedua, uji kesamaan matriks kovarian. Pengujian ini diperlukan untuk dapat membentuk fungsi diskriminan linear Fisher dengan menggunakan statistik uji box M, yang mana uji ini didasarkan pada asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Untuk hipotesisnya, H0-nya, sigma 1-nya sama dengan sigma 2. H1-nya, sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Untuk statistik uji dapat kita perhatikan pada slide, dan kriteria pengujiannya, kita tolak H0 jika signifikannya kurang dari alfa atau 0,05. Untuk yang ketiga, uji kesamaan vektor rata-rata. Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih populasi memiliki vektor rata-rata yang sama. Uji ini didasarkan pada asumsi bahwa populasi tersebut memiliki distribusi normal. Untuk hipotesisnya, H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu-k, yang artinya variabel yang diteliti tidak memiliki perbedaan antar kelompok. Sedangkan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan tidak sama dengan mu-k. Artinya variabel yang ditelitinya memiliki perbedaan antar kelompok. Untuk statistik ujinya kita menggunakan uji Wilk lambda. Kriteria pengujiannya kita tolak H0 jika signifikannya kurang dari 0,05 atau sebaliknya. Dan diharapkan dari uji ini adalah H0-nya ditolak. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kajian teori akan dijelaskan oleh Dela Malia. Kepada Dela, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk kajian teori, analisis diskriminan tepat digunakan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel respon yang berskala nominal atau ordinal dengan lebih dari satu variabel penjelas yang berskala interval atau rasio. Model analisis diskriminan itu didapatkan seperti di slide berikut, dengan D itu adalah skor diskriminan, lalu B itu adalah koefisien diskriminan atau bobot, dan X itu adalah prediktor atau variabel penjelas. Lalu fungsi diskriminan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi diskriminan linear Fisher dan juga fungsi diskriminan kuadratik. Untuk fungsi diskriminan linear Fisher, di mana fungsi ini bertujuan untuk memisahkan populasi ke dalam kelompok dan dapat pula digunakan untuk melakukan klasifikasi. Jumlah kelompok harus memenuhi 2K kurang dari P, dengan P merupakan jumlah prediktor. Menurut Sharma, tahun 1996, X merupakan vektor berukuran P kali 1 dari P variabel prediktor yang matriks varian kovariannya homogen, diberikan oleh sigma. Sedangkan matriks dari jumlah kuadrat total dilambangkan dengan J. Misalkan B adalah vektor bobot diskriminan berukuran P kali 1, maka fungsi diskriminan linear ditunjukkan dengan persamaan seperti pada layar, yaitu persamaan 2.3. Sehingga dari persamaan 2.3 dapat ditentukan jumlah kuadrat skor diskriminan dengan rumus seperti di layar itu, di mana J adalah X transpose dikali X, maka didapatkan Y transpose Y itu sama dengan B transpose dikali B tambah W dikali B, dan sama dengan B transpose kali B tambah B transpose dikali B besar dikali B kecil ditambah B kecil transpose dikali W dikali B kecil. Di mana tujuan analisis diskriminan itu adalah untuk menduga vektor bobot B
sehingga rasio jumlah kuadrat skor diskriminan antar kelompok dan jumlah kuadrat skor diskriminan dalam kelompok lambda itu bernilai maksimum. Lalu ada fungsi diskriminan kuadratik. Fungsi diskriminan kuadratik itu digunakan apabila di dalam analisis itu tidak dapat digunakan fungsi diskriminan linier. Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat asumsi dan syarat yang tidak terpenuhi. Menurut Kartikawati tahun 2013, fungsi diskriminan kuadratik digunakan apabila asumsi kehomogenan matriks varian kovarian tidak terpenuhi, tetapi asumsi kenormalan peubah ganda terpenuhi. Berdasarkan fungsi diskriminan kuadratik, aturan klasifikasi harus untuk diskriminan kuadratik adalah X diklasifikasikan ke dalam kelompok ke K jika skor kuadratik sebagai berikut, yang dapat dilihat di dalam slide. Dengan analisis diskriminan, diperoleh sebuah model seperti regresi, yaitu satu variabel terikat dan banyak variabel bebas. Prinsip diskriminan adalah ingin membuat model yang dapat secara jelas menunjukkan perbedaan antar isi variabel dependen. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Della. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Triana Putri. Kepada Triana, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, ada 4 metode klasifikasi. Menurut Sarma, pada tahun 1996, klasifikasi merupakan bagian dari analisis diskriminan. Ada beberapa metode klasifikasi pada analisis diskriminan, antara lain, yang pertama ada metode cut-off value. Metode ini mengklasifikasikan dengan cara membagi sejumlah pengamatan menjadi 2 kelompok diskriminan menggunakan skor diskriminan. Persamaan nilai cut-off dengan ukuran sampel kedua kelompok adalah cut-off-nya itu sama dengan Z1 bar ditambah Z2 bar dibagi 2. Apabila ukuran sampel kedua kelompok tersebut tidak sama, maka dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu cut-off-nya sama dengan N1 dikali Z1 bar ditambah N2 dikali Z2 bar dibagi N1 ditambah N2. Nah, yang kedua, metode teori keputusan statistik. Metode ini meminimalkan misclassification error yang diperoleh dari perhitungan prior probability dan misclassification cost. Pada dasarnya, metode teori keputusan statistik hampir sama dengan metode cut-off value. Perbedaan yang ada antara kedua metode tersebut adalah pada metode cut-off value tidak melibatkan prior probability dan misclassification cost dalam perhitungan. Yang ketiga, ada metode fungsi klasifikasi. Pada metode fungsi klasifikasi, aturan klasifikasi berdasarkan fungsi klasifikasi diskriminan yang terbentuk pada masing-masing kelompok. Pengamatan diklasifikasikan pada suatu kelompok apabila memiliki nilai klasifikasi terbesar. Yang terakhir ada metode jarak Mahalanobis. Hasil pengamatan dikelompokkan menggunakan metode jarak Mahalanobis, di mana pengamatan diklasifikasikan pada suatu kelompok apabila memiliki ukuran jarak Mahalanobis terdekat atau terpendek. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk penerapan akan dijelaskan oleh Maya Ifra Sedia. Pada Maya, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, untuk penerapan dari analisis diskriminan ini, kami menggunakan data indeks pembangunan manusia pada tahun 2021, di mana data ini kami ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Tujuan kami yaitu untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia apakah termasuk ke dalam kelompok dengan indeks pembangunan yang kurang atau sama dengan 70 atau lebih dari 70, berdasarkan umur harapan hidup saat lahir dan rata-rata lama sekolah.
Dari kasus ini, maka kita dapatkan variabel penjelasnya yaitu umur harapan hidup dan rata-rata lama sekolah, di mana umur harapan hidup itu sebagai X1 dan rata-rata lama sekolah sebagai X2. Sedangkan untuk variabel responnya sendiri yaitu indeks pembangunan manusia, di mana apabila nilai IPM-nya itu kurang dari atau sama dengan 70, Y-nya itu sama dengan 0, dan IPM yang lebih besar daripada 70 itu Y-nya sama dengan 1. Berikut adalah tampilan data dari variabel yang kami gunakan. Selanjutnya, variabel IPM itu kami kelompokkan sesuai dengan pendefinisian di awal. Untuk penyelesaian kasusnya, yang pertama kami akan melakukan pengujian asumsi. Untuk yang pertama itu adalah asumsi dari matriks variance dan covariance. Di sini kami menggunakan software SPSS, di mana berdasarkan output yang kami peroleh dari matriks korelasi ini tidak ada angka yang melebihi 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinialitas pada data. Selanjutnya yang kedua adalah kami melakukan pengujian apakah vektor rata-ratanya itu sama atau tidak. Berdasarkan output yang diperoleh dari nilai signifikansi, terlihat bahwa untuk variabel umur harapan hidup, signifikansinya kurang daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata UHH antar provinsi dengan IPM 0 dan IPM 1 itu signifikan secara statistik. Kemudian untuk uji asumsi yang ketiga, terlihat pula bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,84, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa kita gagal tolak H0, berarti matriks variance dan covariance kita itu sama atau equal. Setelah itu kita lanjut dari output yang diperoleh, terlihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel bebas kita yaitu UHH dan R. Artinya bahwa asumsi normalitas kita itu terpenuhi. Kemudian untuk variabel enter atau remove ini menunjukkan variabel apa yang dikeluarkan dari model. Berdasarkan output yang kita peroleh, didapat bahwa variabel yang berdasarkan variabel enter dan remove ini diperoleh bahwa variabel yang dapat kita gunakan untuk pengujian yaitu adalah variabel umur harapan hidup. Sedangkan untuk canonical diskriminan ini menunjukkan bahwa model yang kita peroleh yaitu min 38,330 ditambah 0,546 UHH. Setelah melakukan pengujian asumsi, kita akan melakukan analisis dari data kita. Dengan menggunakan software SPSS, berdasarkan output yang kita peroleh, nilai Wilks lambdanya sebesar 0,475, di mana nilai ini lebih besar daripada alfa. Maaf, saya ulangi. Untuk penyelesaian kasusnya, selanjutnya ada variabel not in the analysis. Di sini mengindikasikan bahwa variabel apa yang tidak kita masukkan ke dalam analisis. Terlihat bahwa
variabel rata-rata lama sekolah tidak signifikan terhadap analisis dan dikeluarkan ke dalam model. Selanjutnya ada function at group control. Ini digunakan untuk melihat fungsi dari diskriminan-nya, di mana di sini terdapat cutting score dengan nilai pemisah itu rumusnya N1C0 ditambah N2C0N per N1 ditambah N2. Di mana apabila nilai diskriminan kita itu kurang dari nilai pemisah, maka akan dimasukkan ke dalam indeks pembangunan manusia dengan kategori 0. Untuk penyelesaian kasusnya, berdasarkan output yang diperoleh, ketepatan dari klasifikasi kita ini dalam mengelompokkan IPM, untuk IPM dengan kategori 0 itu sebesar 81,8%. Sementara untuk IPM dengan kategori 1 itu sebesar 87%. Selanjutnya, untuk melihat variabel UHH ini dapat menjelaskan IPM, kita lihat dari canonical correlation. Di sini terlihat bahwa nilai korelasi canonical kita itu sebesar 0,49, di mana artinya bahwa 49% dari variabel UHH ini mampu menjelaskan IPM dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Baiklah, mungkin itu dari penyelesaian kasus kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Terima kasih.